Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Eka Yovita. Bisa dipanggil Ibu Eka. Ibu adalah mahasiswa magang 3 dari Universitas Islam Riau. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Berdoa mulai. Amin. Oke, udah siap hari ini untuk belajar? Siap ya? Nah, sebelum memulainya, siapkan dulu buku tulis, pensil, dan buku temanya ya. Sudah? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita membaca teks, maka Ibu berharap siswa-siswa Ibu dapat menemukan makna kata benda hidup dan benda tak hidup saat membandingkan benda hidup dan tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang ditemuinya dengan benar. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu setelah mengamati gambar, Ibu harap siswa-siswa Ibu dapat menggunakan makna kata benda hidup dan benda tidak hidup secara tertulis melalui kegiatan menulis sambung dengan rapi. Oke? Dan yang ketiga, setelah mengamati teks dan mencermati contoh, Ibu harap anak-anak Ibu dapat menjelaskan dan mempraktekkan gerak dasar dalam berjalan dan berlari dengan benar. Oke, udah siap untuk melanjutkan materi kita hari ini? Nah, oke. Kalau begitu, buka bukunya tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua, halaman 11. Sudah dibuka? Oke, baik. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu sudah diberi tugas ya oleh Bu Ijum mengenai untuk mengelompokkan mana benda-benda yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Jadi udah mengerti semua ya? Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri dari benda hidup dan benda tak hidup. Nah, di sini kita akan membaca bersama. Kira-kira anak-anak Ibu sudah bisa membaca semua belum? Kalau belum, anak-anak Ibu bisa membaca bersama bareng Ibu dan bisa dibantu atau didampingi oleh mama dan papanya ya. Oke, kita baca bersama. Bacalah dengan nyaring. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, dari cerita ataupun teks yang telah kita baca tadi, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri dari benda hidup adalah apa anak-anak? Satu apa? Iya, dapat bergerak. Kemudian yang kedua, memerlukan makanan dan tumbuh besar. Kemudian, apa untuk ciri-ciri benda tak hidup? Ya, ciri-ciri benda tak hidup tidak dapat bergerak, tidak memerlukan makanan, dan tidak dapat tumbuh besar. Iya, pintar sekali. Nah, kita lanjutkan ya. Buka buku halaman yang ke-12. Ayo berlatih. Perhatikan gambar dengan seksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Nah, di halaman 12 itu ada gambar apa aja anak-anak? Iya, ada gambar seekor kucing. Nah, kita bisa membuat suatu kalimat dari kata kucing berdasarkan ciri-cirinya. Kira-kira apa? Yang pertama, siapa yang tahu? Ya, kita bisa menuliskan bahwa kucing adalah benda hidup. Kucing dapat bergerak dan berpindah tempat. Oke, udah? Ya. Kemudian kalau yang gambar kedua ada apa? Sebuah kursi. Kira-kira ciri-ciri dari sebuah kursi apa anak-anak?
Kita buat kalimat. Ya, kursi adalah benda tak hidup. Kursi tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Oke, udah semua? Oke. Nah, kalau begitu kita lanjutkan lagi di halaman ke-13. Di situ ada apa anak-anak Ibu? Ayo kita berlatih. Salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini. Ikuti sesuai dengan contoh. Nah, di situ ada tulisan kucing benda hidup. Buku garis limanya udah disiapkan? Nah, kalau sudah, anak-anak Ibu bisa menyalinkan kucing benda hidup pada buku garis limanya ya. Dengan rapi, harus rapi, oke? Kemudian yang kedua, kursi benda tak hidup, oke? Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi, ayo mengamati. Ada beberapa gambar, di halaman 13 ada seekor kucing, di halaman 14 ada segerombol anak sedang bermain bola. Kemudian yang ketiga, ada juga segerombol anak berada di taman ya. Di situ ada pohon, ada burung, ada seekor kucing juga. Nah, kita baca sama-sama lagi ya. Yang pertama, ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Biasanya tumbuhan itu dia akan tumbuh mengikuti sinar matahari dan dahannya akan bergerak mengikuti cahaya matahari. Selanjutnya, benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri itu biasanya menggunakan mesin. Contohnya apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, benda tak hidup yang bisa bergerak sendiri itu adalah contohnya mobil-mobilan remote. Udah pernah punya belum? Atau udah pernah tahu kan? Ya, itulah contoh dari benda tak hidup yang dapat bergerak dengan bantuan mesin. Selanjutnya, benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Nah, manusia merupakan makhluk hidup ataupun benda hidup. Manusia itu bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Kalau yang terbang apa anak-anak? Iya, burung. Burung adalah adalah ciri-ciri dari benda hidup karena dia dapat terbang dan bergerak. Nah, kalau misalnya bola nih, bola itu benda hidup atau tak hidup? Ya, benar. Bola itu merupakan benda tak hidup karena dia tidak bisa bergerak sendiri. Nah, oke, udah paham ya? Selanjutnya, buka bukunya yang halaman ke-15. Ayo mencoba. Apakah kamu dapat berjalan dan berlari? Anak-anak Ibu pasti sudah bisa berjalan semua ya? Iya dong, udah kelas 1. Nah, cobalah berjalan dan berlari sesuai dengan irama. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan kegiatan seperti gambar berikut ini. Nah, di halaman 15 itu ada langkah-langkah untuk gerak berjalan. Ada contoh gambarnya juga, jadi memudahkan anak-anak Ibu untuk mempraktekannya ya. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kemudian untuk yang kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Yang ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayunkan di samping badan. Yang terakhir atau yang keempat, berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Nah, adik-adik ataupun untuk memahaminya lagi bisa memperhatikan gambar yang ada di buku temanya ya. Nah, selanjutnya setelah berjalan, lakukanlah gerakan berlari.
Saat berpindah gerakan berjalan ke berlari, lakukan secara perlahan. Tidak perlu cepat-cepat, perlahan saja. Karena di sini juga ada langkah-langkahnya ya. Di halaman 16 ada contohnya juga, contoh gambarnya. Yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan. Kemudian yang kedua, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Yang ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerakan berjalan. Nah, anak-anak ibu bisa memperhatikan gambarnya di halaman 16 ya. Kemudian, sekarang cobalah melakukan kedua gerakan tersebut, berjalan dan berlari sesuai dengan irama. Lakukanlah gerakan berjalan itu untuk hitungan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian lakukan gerakan lari untuk hitungan 5, 6, 7, dan 8. Oke? Bisa mempraktekannya? Nah, lakukanlah gerakan itu dengan baik. Berjalanlah dan berlari termasuk dalam gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Nah, jadi hari ini kita bisa belajar sambil berolahraga juga. Oke? Itulah materi kita hari ini dan untuk tugasnya anak-anak ibu bisa buka bukunya halaman 12 yang membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu halaman 13 untuk menyalin tulisan kembali dari yang sesuai dengan contohnya, kucing benda hidup dan kursi benda tak hidup. Disalin di buku bergaris 5 ya. Oke, itulah tadi materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di lain waktu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.